Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue untuk membahas materi-materi psikotes. Seperti yang kalian lihat di sini, yang akan kita bahas adalah rotasi kubus, yang merupakan salah satu bagian dari psikotes IST atau intelijensi struktur tes. Waktu untuk menjawab soal tes ini adalah 9 menit. Jadi, yang kita bahas di sini adalah cara cepat dan mudah untuk menjawab soal-soal ini. Oke, pertama, cari dulu jawaban yang betul dari salah satu kubus ini. Misalkan nomor 1. Nomor 1 ini biar gampang, cari aja 2 buah gambar yang sama dengan nomor 1 ini di pilihan jawaban. A sampai E. Yang B, misalkan di sini ada 2 yang sama, titik 1 dan segitiga. Di sini juga ada titik 1 dan segitiga. Tapi posisinya ini berbeda. Kalau di sini titik satunya ada di kanan, sementara di nomor 1 titik satunya ada di kiri. Jadi ini pasti bukan B. Kemudian yang C juga ada 2 yang sama, S dan titik 1. Tapi posisinya juga beda. Kalau di sini ujung dari S mengarah ke titik 1, sementara di nomor 1 ujung dari S tidak mengarah ke titik 1. Jadi ini juga bukan C. Lalu yang D, di sini juga 2 yang sama, S dan titik 1 posisinya sama dengan nomor 1. Kemudian kalau kita samakan posisinya berarti yang D ini diputar saja ke depan 1 kali, maka posisinya akan persis sama dengan yang nomor 1. Berarti nomor 1 ini adalah kubus D. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya 2 buah kubus D, yaitu kubus D dan kubus 1. Sekarang kita eliminasi kubus-kubus yang lain menggunakan 2 kubus ini. Eliminasi dengan spontan aja, nggak usah terlalu banyak mikir karena kita mesti menghemat waktu. Eliminasi aja kubus-kubus yang jelas-jelas berbeda, atau cari kubus-kubus yang jelas-jelas sama. Misalkan nomor 4. Nomor 4 ini jelas-jelas beda karena posisi dari titik 1 dan segitiga di sini menempel, sementara di nomor 1 segitiga dan titik 1 berjauhan. Jadi ini pasti bukan kubus D. Yang bukan gue tulis di bawah ya. Yang betul taruh di atas. Kemudian nomor 6 ini juga bukan kubus D, jelas-jelas bukan kubus D karena gambar depannya ini sama dengan nomor 1. Sementara gambar kanan dan atas ini beda. Jadi bukan kubus D. Lalu nomor 9 ini juga beda ya. S dan titik satunya. S dan titik 1 di sini kan berjauhan ya, sementara di nomor 9 ini nempel. Ini juga berjauhan, ini nempel dengan titik 1. Berarti ini juga bukan kubus D. Nomor 10. Ini posisi S dan titik satunya sama, segitiga dan titik satunya juga sama. Berarti kemungkinan besar ini kubus D, tinggal kita rotasi aja. Kalau kita samakan dengan kubus nomor 1, berarti rotasinya kubusnya diputar sekali ke kanan, maka di depan ini akan diisi sama gambar titik 1 kayak gini. Biar jadi kayak nomor 1 ini berarti diputar lagi ke atas. Jadi rotasinya diputar ke kanan 1 kali, lalu diputar ke atas, sehingga bagian depannya akan sama dengan nomor 1. Gambar yang lain, sisi yang lain juga sama, rotasinya segitiga ini kalau diputar ke kanan 1 kali, dia akan ada di kiri. Lalu diputar ke atas, dia akan ada di atas seperti nomor 1, berarti nomor 10 betul adalah kubus D. Oke, sudah 2 kubus D di sini. Yang berbeda berikutnya, nomor 12 ini jelas beda ya. Segitiga mengarah ke S, beda dengan nomor 1. Lalu nomor 14 ini sama dengan yang D. Perhatikan titik 1 dan titik 2 ya. Ini cukup jelas ya persamaannya, tinggal kubus D ini diputar saja ke kanan 1 kali, maka sisi ini akan sama dengan nomor 14, titik 2 nya juga akan sama, berarti nomor 14 ini juga kubus D. Sampai di sini sebetulnya kita bisa menebak semua sisi dari kubus D ini. Bermodal dengan kubus nomor 14,
nomor 10 dan nomor 1, tapi itu nggak penting juga karena justru nanti malah tambah repot. Nomor 16 ini juga beda ya, sama dengan nomor 12. Ini segitiga ngarah ke S, nomor 1 beda. Lalu nomor 19 ini sama dengan nomor 14, gampang membandingkannya. Tinggal diputar sekali ke depan, maka titik 1 akan pindah ke sini sama dengan nomor 14. Titik 2 akan pindah ke depan, jadi ini juga kubus D. Nah, sekarang kita udah temukan keempat-empatnya kubus D. Berarti D ini bisa kita coret dari jawaban berikutnya. Nah, jadi maksudnya di sini kita tuh bisa membandingkan satu kubus dengan kubus yang lain yang ada di soal ini. Jadi tidak hanya membandingkan dengan di pilihan jawaban aja. Kalau cuma membandingkan dengan kubus di pilihan jawaban aja itu nanti malah repot. Karena pembandingnya kan cuma satu. Misalkan kayak nomor 10 ini tadi ya, contoh. Kalau nomor 10 ini tidak kita bandingkan dengan nomor 1, ini bakal susah kita untuk membandingkan ya, mencari jawabannya di sini. Bahkan setelah tahu pun nomor 10 ini adalah kubus D, masih susah untuk merotasinya. Di sini kan antara S dan titik ini kan berlawanan posisinya. Ini di atas titiknya, ini di kanan. Ya kan, kalau dirotasi ini nggak bisa cuma sekali rotasi, diputar dulu sekali ke atas, lalu diputar ke kiri, diputar lagi ke kiri, jadi lebih dari 2 kali putar. Tapi kalau kita bandingkan dengan kubus 1, ini cuma 2 kali putar, diputar ke kanan 1 kali, diputar lagi ke atas 1 kali, maka akan sama dengan kubus 1. Jadi itu ya, kita bisa membandingkan dengan kubus yang lain. Kita lihat lagi nomor berikutnya, di sini nomor 2. Dua sisi yang sama di pilihan jawaban dengan nomor 2 ini B dan A. Kalau yang B ini bisa langsung dieliminasi karena arah segitiga ke titik 3-nya beda dengan nomor 2, bukan B. A ini sama ya, sama. Ini rotasinya, kubus A tinggal digulingkan saja ke depan 1 kali, maka akan sama dengan kubus nomor 2. Jadi nomor 2 ini adalah kubus A. Nah, sekarang kita sudah punya 2 kubus A. Berikutnya kita eliminasi lagi dengan cara eliminasi kubus lainnya menggunakan kubus A dan kubus B, 2 ini. Nomor 3 ini pasti bukan kubus A karena titik 2 dan titik 3 ini nempel, sementara di sini kan tidak. Jadi ini pasti bukan A. Lalu nomor 8 ini mirip ya, mirip. Jadi ini kemungkinan besar adalah kubus A. Kalau kita samakan dengan kubus A, maka kubus A ini tinggal diputar saja ke belakang 1 kali. Jadi titik 2-nya ini akan ada di sini. Sama dengan A, berarti ini adalah kubus A. Berikutnya lagi nomor 13 ini ya, ini sama nomor 13 dengan A. Ini tinggal diputar saja ke atas 1 kali, maka titik 3-nya akan ada di atas seperti ini, dan ini akan ada di atas di sini sama seperti A. Maka ini juga kubus A. Nomor 14 ini salah posisi dari titik 3-nya ya. Ini titik 3 posisinya sama, gambarnya sama di atas, tapi gambar yang lain beda. Kalaupun titik 3 ini, kubusnya ini diputar 180 derajat, maka harusnya titik 1 ini akan ada di belakang, bukan di samping. Jadi titik 3-nya akan tetap sama gitu. Jadi nomor 14 bukan A. Nomor 15 ini A juga ya, karena kalau mau kita samakan berarti kubus A ini tinggal kita gelindingkan aja ke belakang 1 kali, maka titik 1-nya ada di atas seperti ini, titik 2-nya juga akan berubah arah sama seperti nomor 15, maka ini juga A. Berarti sudah ketemu juga 4A, 1, 2, 3, 4. Berarti A juga kita coret, maka jawaban yang tersisa tinggal B, C, dan E. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 belum ada jawabannya.
antara B, C, dan E, maka ini lebih mirip dengan B. Segitiga dan titik tiganya ini sama posisinya, tinggal diputar aja ini ke atas, maka posisinya akan sama dengan yang B, maka ini adalah kubus B. Berikutnya nomor 7 ini sama posisi titik 2 dan titik tiganya, maka kemungkinan besar ini juga kubus B. Berikutnya lagi nomor 9 ini juga sama dengan kubus B ya, segitiga dan titik satunya sama-sama ada di kanan. Kemungkinan besar ini tinggal diputar aja ke belakang satu kali, maka posisinya akan sama. Ini akan pindah ke belakang seperti ini, maka ini juga kubus B. Lalu nomor 18 ini juga kemungkinan besar kubus B sama posisinya dengan nomor 7 dan nomor 3. Jadi ini juga kubus B, berarti tinggal dua pilihan jawaban. Kalau bukan C berarti E, ya kan? Nomor 4 yang belum ada jawabannya, ini S dan titik 1 ini sama posisinya, tinggal diputar saja ke kiri ke sini, maka S ada di sini, titik satunya akan ada sama juga dengan kubus C di sini ya, pindah. Jadi ini adalah C. Lalu nomor 5, tanda panah ke S ini beda dengan C, berarti ini E. Karena jawabannya tinggal antara C atau E. Lalu nomor 6 ini tanda panahnya sama dengan C, berarti ini C. Lalu nomor berikutnya nomor 11. Ini bukan C sebab posisi tanda panah dengan titik 1 ini beda ya. Ini ngarah ke titik 1, ini berlawanan. Jadi ini pasti E. Lalu nomor 12 ini S dengan titik 2 ini mirip dengan E, berarti ini juga E. Lalu berarti berikutnya nomor 16 ini E sama posisi S dan titik 2 nya. Lalu ini berarti C. Dan nomor terakhir nomor 20 juga berarti C. Jadi semuanya sama-sama 4. Kubus A, B, C sampai E semuanya memiliki 4 kubus di soal. Jadi untuk menjawab soal-soal rotasi kubus ini jangan terpaku hanya pada pilihan jawaban aja, tapi bisa gunakan kubus-kubus yang ada di soal untuk mengeliminasi atau menganalisa kubus yang lain, begitu. Gitu aja ya triknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.